قالوا آمنا برب العالمين. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده هزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Sebelum kita mulai, sama-sama kita doakan guru kita Ustadz Rusdi yang kebetulan sedang sakit. Ya, direncanakan insya Allah kalau tidak ada halangan minggu depan mau operasi. Kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya, Allah mudahkan segala urusannya dan kemudian dilimpahkan kesehatan dan bisa beraktivitas seperti semula. Ala hadhihi niyati wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Baik teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menyambung pembahasan kita terkait dengan Dajjal. Sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan fitnah-fitnah yang dibawa oleh Dajjal yang berakhir dengan dirinya yang mengaku sebagai Tuhan. Malam ini kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait dengan batas waktu Dajjal di muka bumi. Artinya berapa lamakah Dajjal akan berada di atas muka bumi. Ada satu hadis Rasulullah dan hadis ini pernah kita bacakan sebelumnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari An-Nawas bin Sam'an, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang menyebutkan bahwa Dajjal di muka bumi itu lamanya 40 hari. Jadi ada 40 hari Dajjal berada di muka bumi. Di mana hari pertama itu lamanya seperti setahun. Hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti sepekan, dan sisa 37 hari lainnya itu sama seperti hari yang kita miliki saat ini. Ada sebuah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Asma binti Yazid, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Yamkuthud Dajjalu fil ardi 40 sanah." Dajjal nanti akan ada di bumi selama 40 tahun lamanya. As-sanatu kasyahri, setahun itu seperti sebulan. Wasyahru kal jumu'ati, dan sebulan seperti sepekan. Wal jumu'atu kal yaum, sedangkan sepekan itu seperti sehari. Wal yaumu kattiramis sa'afati finnar, sedangkan sehari itu sama seperti nyala daun kurma di malam hari di dalam api. Kita lihat dari dua dalil ini, baik hadis Imam Muslim atau hadis Ahmad, seakan-akan ada seperti pertentangan, karena hadis Imam Muslim menyebutkan Dajjal berada di muka bumi selama 40 hari, sedangkan hadis Imam Ahmad menyebutnya 40 tahun. Tetapi jika ada sebuah teori dalam ilmu hadis, teori dalam ilmu hadis begini: apabila ada dua hadis yang bertentangan secara makna, maka hal pertama yang dilakukan adalah menggabungkan dua makna tersebut. Istilah dalam ilmu hadis adalah al-jam'u bainat tariqatain, menggabungkan kedua jalan periwayatan hadis tersebut. Kalau tidak bisa digabung, maka hadis yang paling kuatlah yang diambil sebagai rujukan dari sisi sanad, karena matannya sekarang berbeda, bertentangan. Maka apabila sanadnya atau rentetan perawi hadisnya lebih kuat, maka itulah yang diamalkan. Secara teori hadis, hadis Imam Muslim dengan hadis Imam Ahmad ini bertentangan secara makna dan tidak bisa digabung, karena yang satu 40 hari, yang satu 40 tahun, karena itu dua hal yang sangat berbeda jauh, tidak mungkin digabung. Maka kita lihat manakah riwayat dari kedua riwayat ini yang kemudian bisa dijadikan hujjah, sedangkan yang lainnya kemudian harus ditinggalkan. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari bahwa hadis An-Nawas bin Sam'an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim secara sanad itu lebih kuat, sehingga lebih dijadikan sebagai hujjah daripada riwayatnya Imam Ahmad tadi. Maka dalam hal ini Ibnu Hajar menjelaskan bahwa hadis yang menyebutkan Dajjal berada 40 hari di muka bumi itu lebih dapat diterima. Nah, sekarang jadi pertanyaan,
40 hari, karena ada kalimat satu hari itu seperti setahun, hari kedua sama seperti sebulan, hari ketiga sama seperti sepekan. Apakah dimaknai secara zahir ataukah dimaknai secara kiasan? Ada dua pendapat di kalangan para ulama yang menjelaskan hal tersebut. Sebut saja misalkan Ibnul Malik, dinukilkan oleh Al-Mulla Ali Al-Qari dalam kitab Mirqatul Mafatih. Kata beliau bahwa ini menunjukkan makna yang bukan makna secara zahir tapi makna kiasan. Yang dimaksudkan dengan satu hari pertama sama panjangnya dengan setahun itu karena dahsyatnya fitnah yang dibawa oleh Dajjal. Biasanya kalau misalkan fitnahnya sangat besar, itu waktu berlalu sangat lama. Lama sekali. Sama seperti kita nunggu orang lagi halte nggak datang-datang, itu lama sekali. Rasanya sejam itu seperti sehari semalam. Nah, itulah yang dimaksudkan oleh beliau. Jadi beliau mentakwilkan hadis ini dengan mengatakan bahwa pada hari pertama fitnahnya sangat besar sehingga lamanya seakan-akan seperti setahun. Kemudian pada hari kedua fitnah Dajjal mulai berkurang, maka lamanya terasa seperti sebulan. Pada hari ketiga lamanya seperti sepekan, terasanya seperti sepekan, dan hari-hari selanjutnya fitnah Dajjal sudah seperti biasa sehingga dirasakan seperti hari-hari seperti biasa normal yang kita rasakan. Yang menariknya adalah Imam Al-Qurtubi juga menukilkan pendapat para ulama yang mentakwilkan hadis ini. Di antaranya adalah Abul Husain Ibnul Munadi. Beliau menyebutkan bahwa hadis ini bermakna kiasan. Beliau merujuk kepada sebuah syair. Ada sebuah syair bunyinya begini dari sisi bahasa. Walailul muhibbi bila akhirin. Dan malam orang yang jatuh cinta itu tidak pernah berakhir. Malamnya sama, tapi terasa nggak pernah berakhir, panjang begitu. Yang menunjukkan bahwa apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah itu adalah dari sisi kiasan, bukan makna secara zahir. Tetapi pendapat yang pertama ini dibantah oleh ulama-ulama yang lain, yang mengambil atau menganut pemahaman pada pendapat yang kedua yang mengatakan hadis ini maknanya makna zahir. Di antara yang mengatakan itu adalah Ibnul Jauzi Al-Hambali, Imam Al-Qurtubi, kemudian juga Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i. Mereka bersepakat bahwa hadis ini menunjukkan makna secara zahir, bahwa yang dimaksud hari pertama Dajjal sama seperti tahun itu memang harinya setahun. Satu hari itu lamanya akan seperti setahun kita sekarang. Bahkan Imam Al-Qurtubi mengatakan begini, ini menunjukkan Allah akan menahan matahari pada hari pertama sehingga pergerakannya sangat lamban. Karena pergerakannya yang lambat menyebabkan hari itu panjangnya sama 1 tahun. Begitu juga dengan hari kedua, hari ketiga. Baru kemudian pergerakan matahari menjadi normal kembali di hari keempat dan seterusnya. Sampai 40 hari Dajjal ada di muka bumi. Seperti hari-hari yang kemudian kita lalui seperti biasa saat ini. Nah, apa dalil yang digunakan oleh ulama-ulama dari pendapat yang kedua? Mereka berpendapat merujuk kepada hadis An-Nawas bin Sam'an yang ada di dalam Sahih Muslim sendiri. Karena Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabatnya, ya Rasulullah, hari yang jaraknya sama 1 tahun itu, apakah boleh kami salat seperti biasanya? Seperti salat 1 hari seperti biasanya? Kita 1 hari kan salatnya 5 waktu. Boleh nggak dilakukan pada hari yang panjangnya 1 tahun? Rasulullah menjawab, la, tidak. Uqduru lahu qadrah, tapi hitunglah menurut ukurannya. Kalimat uqduru lahu qadrah inilah yang dijadikan rujukan baik oleh Imam Al-Qurtubi maupun Ibnul Jauzi maupun Imam Asy-Syafi'i, dan ke mereka semuanya ini adalah ulama-ulama hadis yang menganggapan bahwa makna hadis ini tidak bisa dimaknai secara kiasan. Karena Rasulullah kalaulah sekiranya membenarkan kita memaknainya secara kiasan, maka boleh melakukan sholat pada hari yang panjangnya 1 tahun itu hanya 5 waktu saja. Tapi Rasulullah mengatakan uqduru lahu qadrah, tapi hitung menurut ukurannya. Berarti kalau misalkan 5 kali sehari kita sholat, dalam 1 tahun 5 dikali 365, maka itulah ukuran waktu sholat yang harus dilakukan pada hari itu. Sehingga kemudian karena mereka berpandangan seperti ini dan menjadikan hadis dari An-Nawas bin Sam'an yang riwayatnya lebih kuat dari hadis Imam Ahmad, karena ada kalimat yang disebutkan oleh Rasulullah tersebut sebagai dasar mereka dalam berpendapat, maka pendapat yang kedua ini dapat lebih diterima daripada pendapat yang pertama. Dalam bahasa yang lain, Dajjal akan ada di muka bumi selama 40
hari yang lamanya itu sama dengan 439 hari atau sama panjangnya dengan 1 tahun 2 bulan 14 hari lebih kurang. Itu lamanya Dajjal di muka bumi. Bayangkan kalau Dajjal 40 tahun di muka bumi, mustahil, habis orang beriman. Kalaulah Dajjal cuma 40 hari saja, bagaimana mungkin dia kemudian mengelilingi dunia, kemudian mempengaruhi orang semuanya, sehingga orang harus berlarian. Maka memahami secara zahir bukan 40 tahun, bukan 40 hari dalam makna yang kita hitung seperti hari kita, itu dapat lebih dipahami. Maka itu sebabnya pendapat yang kedua dari hal ini dapat lebih kita terima, bahwa Dajjal akan ada di muka bumi selama 40 hari yang panjangnya sama dengan 439 hari atau sama dengan 1 tahun 2 bulan 14 hari lebih kurang. Nah, itulah pendapat yang paling kuat dari sisi ilmu hadis terkait dengan berapa lamakah Dajjal di muka bumi.